Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini, di mana terlihat Ahem begitu pusing dengan kehadiran anak yang menumpang beristirahat di rumah Modi. Mereka semua membuat kekacauan. Kamar Ahem dibuat seperti kapal pecah. Bahkan berkas-berkas kerja Ahem pun sudah berantakan. Sama halnya di ruangan keluarga, mereka semua pun berulah. Bahkan laptop Ahem pun dibuat hancur oleh anak-anak. Gopi tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Ahem turun dan ia melihat laptopnya sudah hancur. Gopi langsung menghampiri Ahem. Kemudian Ahem berkata, "Mengapa mereka semua masih di sini?" Gopi menjawab, mobil mereka belum selesai diperbaiki. Ahem semakin kesal ketika ia melihat laptopnya sudah hancur. Ahem berkata dengan marah, "Aku sudah sangat pusing dibuat oleh mereka. Anak-anak itu sudah merusak semuanya. Kamar bahkan ruang tamu sudah dibuat berantakan." Setelah itu Ahem pergi dengan kesal. Gopi yang melihat kemarahan Ahem hanya menangis sedih. Menjelang malam hari, Rasi sedang menyiapkan kejutan untuk suaminya. Rasi menghias kamar dan menyalakan banyak lilin. Bahkan kasur yang dipesan oleh Urmila pun telah dipasang oleh Rasi dan telah diisi air. Rasi menyiapkan kejutan dengan sempurna dengan arahan dari ibunya. Tak lama kemudian, Jigar datang. Ia sangat kaget melihat kamarnya sudah dihias dengan indah. Rasi tersenyum kepada Jigar. Jigar memegang tangan Rasi, ia pun mulai membelainya. Tapi tiba-tiba kaki Rasi nyangkut dengan sarenya, hingga Rasi dan Jigar terjatuh di atas tempat tidur. Jigar dan Rasi saling menatap. Akan tetapi, tiba-tiba di saat Jigar akan mencium Rasi, tiba-tiba air yang disimpan oleh Rasi di bawah tempat tidur tiba-tiba bocor tepat mengenai muka Jigar. Dan momen romantis mereka pun gagal total. Rasi begitu kaget melihat air yang sudah berantakan di lantai. Di sisi lain, Ahem terbangun di tengah malam. Ahem pun merasakan haus. Ia terbangun, ia melihat Gopi dengan wajah yang sangat begitu gelisah. Ahem pun terus menatap Gopi. Lalu kemudian Ahem pun memutuskan untuk tidur kembali di samping Gopi. Sementara Rasi dan Jigar, mereka membersihkan kamar mereka yang penuh dengan genangan air, bukan genangan masa lalu. Nampak terlihat mereka sangat begitu ngantuk karena Rasi dan Jigar membersihkan kamar mereka hingga dini hari. Jigar yang melihat Rasi nampak begitu lelah, ia pun langsung mendekati Rasi. Jigar akan mencium Rasi, namun belum saja bibir Jigar sampai di bibir Rasi, tiba-tiba Rasi terjatuh dan mengenai kumpulan air yang telah dibersihkan, hingga membuat air itu acak-acakan kembali, dan membuat air itu mengalir keluar kamar. Rasi sangat kaget ketika ia melihat air itu mengalir keluar. Rasi membuka pintu lalu ia membersihkan air yang mengalir keluar itu. Di saat bersamaan, Kokila menjatuhkan tutup botol minum. Rasi begitu kaget ketika ia melihat Kokila ada di sana. Kemudian Rasi bergegas menutup pintunya kembali. Beberapa saat kemudian, akhirnya Rasi dan Jigar tidur di lantai. Menjelang pagi hari, Ahem masih tertidur lelap. Gopi menyiapkan handuk untuk Ahem. Tiba-tiba Kokila dan nenek datang ke sana. Nampak terlihat nenek memberikan CD tentang seputar kehamilan. Kemudian nenek meminta Gopi untuk memutar CD itu. Tetapi Gopi tidak enak kepada Ahem yang masih tertidur lelap. Nenek berkata, "Sudah, tidak apa-apa, ini sudah pagi, biarkan Ahem terbangun." Dengan terpaksa, akhirnya Gopi pun memutar CD itu. Gopi, nenek, dan Kokila mendengarkannya. Tetapi Ahem berteriak karena tidurnya telah terusik.
Ahem berkata, "Gopi, berisik, apa yang kamu putar?" Ahem sangat kaget ketika ia melihat Kokila dan nenek ada di sana sedang menatapnya. Nenek berkata, "Kamu jangan marah kepada Gopi." Nenek yang menyuruh Gopi untuk memutar CD itu tentang seputar kehamilan. Dan ini bagus untuk Gopi, dan kamu sebagai suaminya juga harus ikut mendengarkannya. Kokila pun membenarkan apa yang dikatakan oleh nenek. Setelah itu nenek dan Kokila pergi. Kemudian Gopi berkata kepada Ahem, "Apakah kamu terganggu?" Ahem menjawab, "Tidak apa-apa." Kemudian Ahem pergi ke kamar mandi. Sementara di kamar Rasi, nampak terlihat Rasi yang sangat begitu kelelahan akibat rencananya yang begitu total. Di sisi lain, Hetal, Kokila, dan Gopi sedang menyiapkan untuk sarapan. Tiba-tiba Kokila menjatuhkan sendok ke lantai dan ia melihat lantai yang akan dilewati oleh Gopi basah penuh genangan air. Kokila berteriak memanggil Gopi, "Gopi menantuku, awas!" Sontak saja Gopi berhenti berjalan ketika ia mendengar teriakan dari Kokila. Kemudian Kokila menjelaskan kepada Gopi, "Gopi menantuku, lihat itu ada genangan air di lantai. Kamu harus berhati-hati." Hetal yang ada di sana pun ia begitu sangat bingung dari manakah air itu berasal. Pelayan yang ada di sana menjadi target amukan Kokila. Sementara Rasi, ia sedang bingung dan takut jikalau Kokila mengetahui kalau air tersebut itu berasal dari dirinya. Tiba-tiba pelayan itu melihat ke atas dan melihat air itu menetes dari atas. Semua orang kaget melihat air itu menetes dari atas. Sementara Rasi, ia berlari ke kamar dan ia memberitahu Jigar bahwa Kokila sedang marah karena air menetes di lantai. Rasi berkata, "Jigar, bagaimanakah ini? Apa yang harus kita lakukan?" "Bibi pasti menghukumku," Jigar menjawab. "Rasi, sudah kamu tenang, biar aku yang berbicara dengan Bibi." Kemudian Jigar keluar dari kamar. Tiba-tiba Kokila datang. Kokila berkata kepada Jigar, "Jigar, apakah kamu tahu mengapa air menetes dari kamar kamu?" Jigar mencoba berbohong kepada Kokila. Ia mengatakan bahwa pipa saluran airnya tersumbat. Kokila mempercayai itu. Kemudian Kokila bertanya, "Di manakah Rasi?" Jigar berbohong lagi. Dia mengatakan bahwa Rasi sedang tidak enak badan. Namun sepertinya Kokila tidak percaya itu. Sementara Rasi, ia berterima kasih kepada Jigar karena telah membantunya dari amukan Kokila. Di sisi lain, Gopi membawa segelas teh untuk Ahem. Akan tetapi Ahem mengabaikan Gopi. Sementara Kokila yang melihat Gopi bersedih, ia bertanya, "Gopi sayangku, apa yang kamu pikirkan?" Gopi menjawab, "Tidak ibu, tidak apa-apa." Kemudian Kokila berkata kepada Gopi, "Gopi, kamu sedang hamil, kamu tidak boleh bersedih, kamu harus selalu bahagia." Gopi hanya mengangguk iya. Di sisi lain, semua orang sedang menyiapkan persiapan untuk puja. Gopi akan membawa buah-buahan untuk puja. Jigar yang melihat itu pun ia langsung bergegas membantu Gopi. Kemudian Gopi bertanya, "Di manakah Rasi?" Jigar menjawab, "Rasi ada di dalam kamar, ia sedang tidak enak badan." Setelah itu Gopi duduk di samping nenek. Nenek berkata, "Gopi, ini puja untuk kehamilanmu, agar Kanaji selalu melindungimu dan kandunganmu." Gopi hanya mengangguk iya dan ia pun tersenyum. Tak lama kemudian, Ahem datang setelah ia membeli peralatan untuk puja. Tetapi setelah diperiksa oleh Kokila masih ada yang kurang. Kemudian Kokila meminta Ahem untuk membelinya lagi. Lalu Ahem pergi. Para tamu mulai berdatangan. Sapita dan menantunya datang dan bertemu dengan Ahem. Sapita mengucapkan selamat kepada Ahem. Selang beberapa saat, Urmila datang. Hetal dan Kokila menyambutnya. Kemudian Urmila bertanya, "Di manakah Rasi? Aku tidak melihatnya." Kokila dan Hetal meminta Urmila untuk masuk.
Urmila bertemu dengan Sapita. Sapita mulai mengejek Urmila yang mengatakan kalau Rasi tak kunjung hamil, puja akan segera dilakukan. Namun Ahem tak kunjung datang. Kokila menghubungi Ahem. Kokila berkata, "Ahem, cepatlah, puja akan segera dimulai." Ahem dengan kesal ia menjawab, "Iya ibu, sebentar lagi aku akan sampai." Tak lama kemudian Ahem datang. Kokila menghampiri Ahem dan meminta Ahem untuk duduk di samping Gopi. Tiba-tiba Rasika datang bersama anak dan cucunya. Kemudian Kokila meminta Meti untuk menjaga cucunya dari Rasika. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.